Ya, ya. Gimana, Sorry gimana, bro gimana? ya, mengganggu nih. Enggak. Gue nih kelupaan, sorry. Oke, jadi thank you ya bro Jack ya, Siap. waktunya. Tadi Gue ya, sorry. gue barusan sempat chat Arum, bro Jack mana ya, jangan lupa. Ya, sorry, ya. sorry. Siap. Oke, Sorry ya, jadi guys. ya Project jadi yang lupa. Tak kirain hari Rabu loh. ya Tak ya kirain hari Rabu. buru-buru banget bro, hari Rabu bro. Ya ya. Jadi thank you dulu, gue dari gue tetap thank you ya bro ya. Maksudnya lu Ya, mau meluangkan waktunya nih ngobrol-ngobrol sama kita gitu kan malam hari ini. Dan malam hari ini kita topiknya yang dipilih adalah membahas mengenai saham banking gitu ya. ya, Jadi ya, ya. saham banking ini istilahnya sektor banking ini kan perlu dibahas juga ya bro ya. Ya, ya kan kalau misalnya kita lihat memang marketnya beberapa bulan ke belakang banking ini menjadi apa ya istilahnya ya kurang dapat panggung lah ya istilahnya kan Benar. dari 6.700 dari 6.000 gitu ya ISG naik ke 6.700 terus naik ke 7.600 sekarang tapi banking masih lambat gitu pergerakannya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita malam hari ini, Bro, banyak teman-teman nih yang baru join juga gitu ya. Mungkin ada beberapa yang belum kenal nih sama seorang project gitu ya dari Sahamologi bro. Jadi gue mau kasih waktu dulu nih buat project mungkin untuk pengenalan dulu kan. Kalau nggak kenal kan nggak sayang ya bro kan biasanya kan gitu ya. Boleh. Jadi boleh diperkenalkan diri bro. Dan Ah, komunitasnya juga nih. Gue pengen teman-teman nih tahu ada komunitas yang namanya Sahamologi juga gitu ya. Siapa tahu di antara para penonton malam hari ini ada yang mencari komunitas kan bro. Jadi kalau di dalam dunia pasar modal kan lebih enak kalau ada teman kan gitu ya. benar. Nah, boleh bro, Oke. silakan bro. Oke, halo teman-teman Cuan Troopers. Anjay. Halo teman-teman semua, perkenalkan gua Project ya. Gua mentor di Sahamologi ya. Sahamologi itu sebuah apa ya, komunitas ya, belajar-belajar saham, terus juga kita ada trader-trader kecil, terus juga kita ada aplikasi ya, di mana aplikasi kita itu sebenarnya kita sih mentionnya adalah trading support system ya, karena kenapa sih kita bikin aplikasi? Karena simpelnya banyak orang yang mungkin agak kesulitan untuk screening dan segala macam, makanya kita coba provide ya. Monggo, mau belajar bisa di IG Samologi, bisa di komunitas kita. Kalau misalkan mau apa namanya, mau pakai aplikasinya bisa di trial trial ya, download aja di apa namanya di App Store dan Play Store ya, Sahamologi. Gitu aja. Oke, jadi teman-teman boleh ya follow Instagramnya Sahamologi. Itu di pojok kiri ya nih di pojok kiri sini kalau kalian mau follow boleh ya. Oke. Ya bro, jadi gue mau nanya nih kira-kira tanggapan lo mengenai market kita hari ini gimana nih bro? Jadi kita naik tipis ya hari ini ya. Silahkan bro. Oke, sebentar. Project sambil buka chart dulu deh. Oke, kalau dibilang market kita hari ini ya, sebenarnya nggak hari ini doang ya. Dari beberapa minggu terakhir sih sebenarnya marketnya agak menyeramkan ya. Kenapa sih Ya, Project bilang agak menyeramkan? Karena memang umumnya kalau kalau indeks lagi mau naik tuh ya naiknya simultan ya, dalam artian memang dari sisi perbankan, asingnya masuk dan segala macam. Cuman di rally kita kali ini ya sebenarnya yang manggung itu bisa dibilang hanya beberapa saham konglomerat ya, yang dimana memang ya, ya. market share-nya cukup besar untuk bisa membuat IHSG bergoyang gitu ya. Sehingga Hmm. memang jadinya memang bisa dibilang agak gantian ya. Cuma sebenarnya ini nggak terlalu surprise amat karena dulu pada zaman 2016 2017 kalau nggak salah memang IHSG kita tuh naiknya tuh kayak gitu memang ya. Umumnya IHSG tuh kalau naik tuh
apa ya, bisa dibilang tuh kayak gantian gitu, dalam artian misalkan nih ya, hari ini yang naik sektor A, besok naik sektor B, sektor C, sektor D dan segala macem. Dan cuman memang untuk belakangan ini yang naik tuh kayak saham Konglo doang naik, habis itu mereka turun, banking agak ngejagain kayak kayak gitu doang sih. Jadi sebenarnya ya memang perlu banyak apa ya, bisa dibilang perlu waspada juga. Dan kenapa tadi Project bilang Ya. agak berbahaya, karena IHSG kita tuh dari awal rebound di April itu gapnya tuh banyak banget yang ditinggal, ya. Dari April ke high kita di Juni itu mungkin ada beberapa gap, apalagi yang dari rally kita di bulan Juli sampai sekarang. Ini proyeksi hitung bisa lebih dari satu 2 3 4 5 6 gapan ya yang terjadi. Sebenarnya gap ini juga mencerminkan over psikologis ya, dan biasanya ketika terjadi over Hmm. psikologis itu maka umumnya ketika over psikologis tempat-tempat yang kosong itu biasanya akan ditutup. Jadi memang mungkin ketika koreksi juga perlu diwaspadain gitu aja sih. Oke, jadi tetap harus berhati-hati juga ya, Bro ya, bisa Benar. dibilang ya. Di saat lagi marketnya cukup bullish gitu ya dari awal pun begitu kan. Dan kira-kira lo ada tips nggak nih, Bro, buat teman-teman gitu ya yang mungkin baru mulai investasi atau trading begitu kan? Karena kita lihat sebenarnya marketnya tanda kutip cukup cukup enak gitu ya, cukup cukup mudah lah ya, tanda kutip mudah untuk mencari cuan, tapi at the same time uh, ya anything yang too good to be true itu juga perlu di inilah ya, maksudnya kita melihat tadi yang seperti lo mention itu ada kemungkinan koreksi juga begitu kan. Kira-kira ada nggak nih tips buat trader pemula nih, apa yang harus diperhatikan atau mungkin hal-hal yang perlu diingat lah gitu ya, atau diwaspadai, Bro? Oke, sebenarnya kalau untuk kondisi saat ini, tips untuk trader pemula jangan FOMO ya. Jangan FOMO tuh maksudnya apa? Kita kan tahu IHSG kan sedang rally-rally-nya nih, dalam artian resisten ditembus, dan segala macam. Cuman problemnya tadi ya, IHSG ini tidak mencerminkan dari kebanyakan ya, nggak mostly kebanyakan saham tuh juga ngikutin trennya si IHSG. Itu pertama. Jadi harus bijak-bijak memilih saham. Itu pertama. Selanjutnya, teman-teman tetap harus waspada ketika membeli sebuah saham ketika dia udah naik cukup tinggi ya, dalam artian karena kan mungkin simpelnya ya, kalau teman-teman ngecek sebuah saham sudah sentuh upper band atau sudah berhari-hari di atas upper band, maka memang nggak bijak untuk dikejar gitu loh. Jadi makanya tadi jangan FOMO ya. Sehingga lebih baik ya mungkin bisa masuk tunggu koreksi dulu. Dia harus cooling down dulu mendekati MA7, MA5 atau mendekati MA20 middle band-nya, sehingga teman-teman nggak dapat posisi yang ketinggian gitu loh. Karena beberapa sih saham yang Project pantau terkoreksi itu sebenarnya dari high-nya cukup dalam gitu loh. Ya, jadi jangan sampai beli di pucuk. Poinnya sih itu doang sih. Karena tadi tuh ya yang di over psikologis, mungkin banyak yang FOMO ya. Jadi hindari FOMO sih biar nggak beli di pucuk. Itu aja sih simpelnya. Oke, jadi jangan jangan FOMO ya teman-teman ya, karena Nah, biasanya mulai profit atau cuan di keadaan market dari 6.000 ISG sampai 7.600 itu kan pasti banyak yang sharing porto ya. Jadi tetap juga diperhatikan, hati-hati supaya kita juga jangan beli di keadaan pucuk ya. Tadi yang seperti Project mention gitu kan. Karena yang namanya saham pasti ada kosi ya. Mau gimana pun juga nggak akan benar. mungkin naik terus juga. Oke, oke. Ya, oke. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman, di sini aku mau ingetin sekali lagi ya, kalau Instagram Live ini nanti direkam, jadi jangan khawatir. Setelah Instagram Live ini selesai, out di dalamnya Sukor Sekuritas ya. Oke, Bro, mungkin kau mau
kita lanjut aja ke topiknya karena ini ada beberapa teman-teman tadi udah langsung nanya di awal, nanti kita mungkin start lebih early aja kali ya, Boleh, boleh, sambil boleh. lompat-lompat ngambilin pertanyaan teman-teman ya. Oke. Lanjut. Nah, jadi kalau kita specifically ngomong tentang saham banking nih, lu ada tanggapannya nggak? Karena kalau dibilang tanda kutip juga lah ya, agak mengecewakan itu banget gitu bro ya pergerakannya kan. Padahal ISG itu dari 6.000 sudah sampai ke 7.600 sekarang gitu kan. Dan kemarin tuh sempat ada diskusi lah ya. Tipis-tipis kita lihat ada yang pro dengan saham-saham konglomerasinya yang nggak masuk akal gitu kan. Dan saham-saham banking nih dengan yang bisa dibilang fundamentalnya itu lebih stabil dan bagus. Tapi saham-saham konglo saat ini, beberapa saham konglo itu malah lebih memberikan return yang lebih menarik begitu kan. Nah, gimana nih bro tanggapan lo mengenai saham banking sekarang? Oke, sebenarnya ya kita tinggal pilih dari sisi kita itu mau bermainnya di growth atau di value itu sih sebenarnya. Karena kalau kita bicara saham konglo sama saham perbankan itu agak sulit buat di-compare ya. Karena kalau dibilang Hmm. saham konglo itu kan yang kita lihat memang value-nya dalam artian tadi tuh ya. Value tuh kan sebenarnya nggak Hmm. cuman mesti dari sisi fundamental, ada juga dari sisi mungkin tadi ya di belakang ada konglo dan Ya. segala macam. Dan kalau kita bicara perbankan, which is ya sebenarnya perbankan kita ini kan bicara dari growth stock gitu loh. Dan Hmm. mungkin memang agak sulitnya dari sisi perbankan adalah dari sisi growth-nya sudah mulai terbatas gitu loh. Dan ini sebenarnya menurut Project sih fenomena yang agak umum ya, karena mungkin ya kalau teman-teman agak merhatiin, Project sih nggak terlalu merhatiin banget ya. Cuman memang di saham US pun ya, kalau misalkan kita mengacu ke sana, memang saham perbankan tuh nggak terlalu dilirik gitu loh. Mereka tuh mencarinya memang value-value stock yang tadi tuh ada saham tekno dan Hmm. segala macam. Sehingga ya teman-teman harus bijak memilih trading apa investasi stylenya gitu loh. Dan memang Hmm. harus tahu tuh, oh di kondisi ini ya kita nggak bisa nih bermain growth, apalagi dengan kondisi perbankan yang growth-nya juga kurang oke nih. Itu Hmm. pertama. Dari Hmm. sisi perbankan tuh memang growth-nya agak bermasalah gitu, apalagi di Ya. KBRI itu kan kemarin sempat nggak grow, terus beberapa dan segala macem lah, kalau teman-teman perhatiin dari sisi Hmm. fundamentalnya. Dan juga memang balik lagi nih, saham perbankan ini rata-rata 60-70% tuh yang punya asing gitu loh. Ya, Hmm. yang punya tuh asing. Sehingga apa? Sehingga memang ketika kita berharap saham perbankan naik, memang harus iya kita berharap blessing asingnya tuh datang gitu loh. Dan itu yang sulit kita terima di kondisi saat ini gitu loh. Kemarin aja tuh memang asing netbuy cuma 180 bio. Dan untuk IHSG Ya. sendiri ya untuk kita bilang confirm asing masuk tuh harus di atas satu T gitu loh untuk dari IHSG ya. Untuk Hmm. dari perbankannya Ya. sendiri atau per sahamnya sendiri biasa 100 bioan. Dianggap memang sudah confirm oh asing mulai comeback nih. Cuman yang project perhatiin di belakangan memang minat asing juga lagi rendah. Jadi wajar aja memang saham perbankan tuh lagi nggak diminati. Poinnya sih di situ sih. Cuman kalau bicara, oh apakah fundamentalnya bagus dan segala macam, sosok aja gitu loh. Memang Hmm. ada momentumnya lah bisa dibilang. Kayak tadi Project Hmm. bilang, market tuh berputar gitu loh. Nggak setiap saat mungkin saham growth naik. Ya mungkin ada fasenya saham value yang naik. Dan kondisi saat ini Hmm. memang saham value nih yang naik gitu loh. Jadi ya buat teman-teman yang kebiasaan growth doang ya boleh aja tetap bertahan di perbankan sih nggak masalah gitu loh. Cuman mungkin bisa perlahan belajar juga kayak masalah ya tadi ya value investing dalam artian oh di sisi value investing tuh kita kan nggak cuma ngomongin pair yang cukup tinggi kalau karena kan saham-saham grup konglo ini kan kayak pairnya tuh nggak logis lagi gitu. Cuman ya Hmm. mungkin Hmm. teman-teman bisa belajar dari situ gitu loh. Itu aja sih pendapatnya. Ya. Ya. Oke, thank you bro ya untuk menjawab ya pertanyaannya. Jadi aku mau bilang ya teman-teman, jadi penting kita untuk menotes gitu ya apa yang dibilang sama Project karena ini penting buat kita ya. Jadi ini istilahnya bukan pilih yang mana gitu ya, tapi memang semuanya itu ada momentumnya, ditentukan juga oleh tujuan atau strategi kita ya, lebih comfortable yang mana karena
yang namanya saham itu emang kita kalau beli sesuatu itu perlu conviction juga ya. Kalau kita nggak yakin akan saham yang kita investasikan gitu ya, atau tidak yakin dengan trading plan kita juga ya, sahamnya goyang dikit kalian pasti langsung panik gitu kan. Tapi kalau kalian percaya ada story-nya atau kalian istilahnya ada informasinya lah ya bro yang mereka Pegang. percayakan ya pasti kan lebih lebih berani gitu ya istilahnya. Oke. Jadi teman-teman itu ya jawabannya dari Bro Jack mengenai saham banking di keadaan market seperti sekarang ini ya. Oke, ini ada beberapa teman juga teman-teman kita yang baru join. Jadi aku mau ingetin sekali lagi ya tadi Project ada mention ya istilahnya memberikan insight mengenai market kita hari ini. Boleh nanti dicek aja ya dari awal karena nanti IG Live ini akan direkam seperti biasanya. Jadi kalian nggak akan ketinggalan apapun. Kalian bisa nonton dari awal ya. Oke, bro sambil lompat-lompat aja kali ya Boleh. ngambil pertanyaannya teman-teman kita malam hari ini. Nanti mungkin gue juga ada beberapa pertanyaan lagi. Tadi ada pertanyaan dari, gue coba pin ya pertanyaannya. Oke, nah ini dia. Dari Zen P9 ya. Nah, nanya tentang BRIS bro. Oke. Tanggapannya gimana nih bro mengenai BRIS? Big Banks mah tunggu dikit lagi. Lah hilang. Tadi kayaknya udah gue pin deh. Oke, tadi nanya BRIS. Oke, untuk BRIS ya, Ya, sebentar. Kayaknya untuk BRIS sih so far trennya masih uptrend ya. Trennya masih uptrend dari sisi minornya ya. Dalam artian ya. memang kalau dilihat dari tren besarnya sih masih agak sideways ya, masih downtrend ya. Tapi memang dari sisi minornya sih masih uptrend dan ini sebenarnya mungkin kalau teman-teman ingat di live kita dulu, Broje kan kasih rekomendasi BRIS ya, dan waktu itu BRIS juga masih di 25-an dan sekarang udah di 28-an. Jadi anyway, untuk teman-teman yang pegang sih kalau mau take profit sih nggak masalah ya, karena memang udah berada di resisten gitu. Hmm, Cuman untuk teman-teman yang belum punya barang ya ini nih kondisi-kondisi kayak gini nih yang agak riskan di kondisi IHSG saat ini ya, karena dalam arti betul. IHSG ini lagi waktu-waktunya buat di resisten itu ya ada resiko terkoreksi ya. Jadi poinnya sih di situ. Di Ya. resisten itu ada resiko terkoreksi dan biasanya ya saham-saham yang sentuh resisten yang akan koreksi lebih duluan gitu loh. Sehingga Hmm, buat teman-teman yang punya saham BRIS atau yang baru mau beli saham BRIS ya hati-hati aja gitu loh karena memang udah di hmm, resisten. Kalaupun belum punya, mungkin lebih baik setelah harga 3.000 ya. hmm. After 3.000, walaupun sekarang kan masih 28 ya. Memang Ya. upside-nya masih ada, tapi downside-nya agak lebar nih. Bisa balik lagi ke 25-an. Jadi menurut proyeksi lebih aman ya teman-teman bisa mulai koleksi di atas 3.000 atau mungkin apa namanya bikin piramida ya dalam artian Ya. sekarang oke bisa spekulatif dulu, cicil-cicil dulu, nanti 3.000 baru bisa tembak lagi. Jadi poinnya sih sekarang itu masih bergerak di downtrend line. Nah ini ya, Bris ya, bisa dibilang ya. Ya. Hmm. Itu dia masih berada di downtrend line yang ini dan sekarang dia kepentok area resisten nih. Hmm. Jadi tunggu ini di break baru bisa lanjut ya. Targetnya bisa ke 32-an. Jadi masih butuh konfirmasi di sini nih. Dan ini resistennya ya mulai direspon nih. Jadi agak hati-hati aja. Ingat ketika ketemu resisten atau support ya tunggu responnya dulu. Jangan langsung bereaksi ya. Karena siapa tahu responnya malah positif, dia bisa lanjut naik gitu. Oke. Siap. Itu untuk pertanyaan tadi ya dari yang kamu yang bertanya mengenai BRIS. Jadi gue setuju banget ya dengan yang dimention project karena sekarang marketnya itu udah di ceiling lah ya istilahnya. Jadi bisa dibilang saham-saham sekarang itu memang di dalam posisi riskan tadi ya mengutip dari yang project mention. Jadi teman-teman mungkin sedikit tambahan dari aku sesuaikan dengan trading plan kalian juga ya jangan jor-joran juga masukkan dengan porsi-porsi yang sesuai lah dengan resiko kalian masing-masing begitu ya karena namanya saham jangan FOMO tadi udah dibilang karena akan ada waktunya lagi kembali
ke posisi-posisi koreksi juga ya, koreksi-koreksi sehat. Jadi tenang aja ya, tetap keep calm juga di keadaan market seperti sekarang. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang nanya, oke nih, dari Rijal. BTPS Bang Project. Project ya panggilnya ya, bukan Bang Jack nih. Boleh, Bang Jack boleh. Boleh Bang Jack. Gimana nih Iya. BTPS nih? Dulu waktu awal masuk market dipanggil Project serasa paling muda, sekarang banyak banget yang muda ya. Jadi dipanggil Objek ya mulai menerima lah ya. Emang udah tua. Oh gitu Om Jack lah, Om Jack. Tapi apa BTPS ya? Oke, sebentar. BTPS ya. BTPS ini, wah ini agak koreksinya agak dalam ya. Hmm. Setelah dia sentuh high 16-an, koreksinya agak dalam. Ini sih dia lagi uji coba support baru ya. Support barunya tuh agak agak ranging ya di 1390 sampai 14 Hmm. sampai 14-an dan sekarang di 1430 ya. Cuman kalau dilihat dari koreksinya agak deres ya. Hmm. Cuman memang dan didukung juga dengan volume ya. Jadi ini agak waspada ya buat teman-teman yang mau spekulatif sih saran Project. Kalaupun teman-teman yang masih mau spekulatif tunggu ada candle rejection ya. Hmm. Jadi jangan bottom fishing karena ini di resisten. Nah, ini nih jangan FOMO ya. Walaupun dia koreksi kondisinya uptrend jangan FOMO. Tunggu ada rejection dulu. Candle rejection tuh apa? Candle rejection tuh simpelnya ada candle shadow bawahnya panjang. Nah, itu aja deh. Simpelnya ya. Cari dia ngebentuk hammer atau long lower shadow ya. Jadi shadownya yang bawahnya panjang. Nah, kalau ada candle-candle kayak gitu, teman-teman boleh spekulatif ya. Hmm. Karena tadi tuh dia sempat reject resisten, full body candle juga hari ini, jadi agak waspada aja. Gitu. Oke, itu untuk BTPS ya teman-teman ya, udah dijawab. Oke, kita lanjut lagi. Wah ini rame bro ya, kalau sama lo nih banyak yang nanya. Ini gue mau share bro, karena nggak perlu dijawab juga, tapi kalau mau dijawab boleh. Tapi menurut gue ini lucu aja sih. Apa tuh? Nah, Apa IHSG bisa ke 8.000 sebelum 17 Agustus? Hah? memperingati di harga hayu ke 80 bro, biar sama kan. Nah, ya. Agak maksain ya karena sekarang kan 76 ya dan 8.000 itu all time high tapi 17 Agustus ya berarti kita masih punya sekitar 1 minggu 2 minggu 2 minggu setengah lah ya Dua kurang minggu lebih setengah ya. kurang lebih 2 minggu setengah melihat formasi IHSG sih. Sebenarnya sih nggak ada yang nggak mungkin ya. Iya, Sebenarnya nggak iya. ada yang nggak mungkin. Cuman what for gitu loh. Cuman what for gitu loh. Dan kondisi kita tuh sekarang lagi kekurangan likuiditas ya. Kalau Hmm. teman-teman ngerasa kita tuh sebelum market uptrend tuh transaksi tuh di bawah 10 bio. Sekarang tuh baru bertahan di atas 15 bioan. Dan di 15 bio pun sebenarnya nggak semua saham tuh menari gitu bisa dibilang Hmm. ya. Nggak semua saham menari. Cuman kalau kalau untuk dia break all time high, menurut proyeksi paling enggak ya asing mesti masuk ya. Hmm. Asing mesti masuk yang cukup masif ya sehingga minimal kayak BBRI kan BBRI itu sebenarnya lagi Ya. di ujung banget ya. BBRI itu Hmm. lagi di ujung banget resisten intermediate-nya dia tuh butuh konfirmasi 3950. Untuk break 3950 dia butuh asing gitu. Asing masuk harusnya high kemarin di 46 tuh bisa ditembus. Jadi menurut gue Hmm. sih bisa dibilang nggak ada yang nggak mungkin ya selama grup Konglo bertahan ya jangan turun. Grup Konglo bertahan perbankan di apa namanya didorong asing mungkin aja. Cuman again buat sih narik maksain cuman buat 17 Agustus naik 8.000 sih terlalu berlebihan sih. Ya. Cuman Bro sih amin ya, aminin aja sih. Tahu kita cuan nggak bisa ya, enak. Oke. Itu ya teman-teman ya untuk jawabannya. Jadi kita perlu melihat juga memang ISG kira-kira arahnya akan kemana gitu ya. Tapi
tadi udah dibahas di awal ya, jadi memang akan selalu ada koreksi-koreksi sehat, apalagi kalau kita kenaikannya udah seperti sekarang ini ya. Jadi it's just about timing juga sih kalau misalnya kita melihat kira-kira kapan nih mulai sudah ada koreksi sehat. Oke, kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan. Wah, ini gue jarang dengar saham ini, udah jarang, bukan nggak jarang ya. Apa tuh? ICBP bro, ICBP. Aduh. CBP defensive stock. Ya. ICBP ya, sebenarnya ICBP ini agak sulit ya masuk portofolio teman-teman ya, karena kalau dibilang dividennya juga nggak gede-gede banget ya, tapi tetap konsisten ya. Dividennya nggak gede-gede banget tapi konsisten. Tapi fluktuasinya juga nggak signifikan banget ya. Jadi sebenarnya lucu kalau teman-teman tertarik sama saham ini ya. Kalaupun memang tertarik, kondisinya sih lagi lumayan di bawah ya, agak lumayan di bawah dan kondisinya lagi sideways. Sideways-nya pun butuh konfirmasi, sideways-nya pun agak lebar ya. Iya, iya. Support terdekat di 9725, high terdekat di 10850. Ranging-nya agak lebar ya. Dan kalau dipaksain sebenarnya ada bentuk triangle, cuman dengan kondisi candle yang nggak terlalu liquid, Project sih agak pesimis ya. Jadi kalaupun teman-teman mau masuk saham ini, ya saran Project sih deket-deket dividen ya, dividen atau mungkin di awal tahun lah ya. Karena kan dividen dia tuh konsisten di bulan Juli ya, mungkin dari awal tahun atau mungkin misalkan bulan-bulan 3 ya teman-teman koleksi menarik ya. Tapi kalau selain itu sih berharap volatilitasnya atau berharap future-nya sih agak sulit ya. Itu sih. Jadi ya so-so lah. Dibilang menarik nggak terlalu, dibilang nggak menarik ya lumayan dividennya konsisten gitu. Ya, ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Memang ya ICBP sekarang banyak, mungkin teman-teman juga perlu ini ya, melihat bahwa jangan terlalu fanatik juga sama satu saham ya teman-teman ya. Kita harus melihat juga sektor-sektor lain gitu ya, atau saham-saham lain yang bisa memberikan profit ya buat teman-teman. Karena kalau kita lihat tadi ya bro ya, lu pasti dilihat juga analis apa tadi secara teknikal juga, kalau di hold dari tahun 2000 berapa ya 17 sampai sekarang malah masih minus 20, hampir 20% gitu kan. Jadi teman-teman coba perhatikan juga ya pemilihan saham-saham kalian. Oke, kita lihat. Ini nih, gue pin deh. Ratu nih, hari ini naik dia bro. Secara teknikal apakah menarik atau mungkin sudah di resistance-nya kah? Atau mungkin ada insight lain nih dari Project? Oke, kalau dari sisi Ratu ya, Ratu itu sebenarnya ini kakak beradik ya, yang Project juga pantau belakangan ini ketika terabar ya. Jadi ada Ratu dan Raja. Sebenarnya yang bikin agak takut itu dari sisi Raja ya. Iya, iya. Kita bahas Raja dulu. Kenapa? Karena kenaikannya dari April sampai high terdekat di 2960 itu sekilas sih Project ngelihatnya naiknya tuh ABC gitu loh. Jadi kalau naik ABC berarti turunnya tuh bisa agak dalam gitu loh. Jadi kalau misalkan korektifnya naik berarti impulsnya turun, simpelnya kayak gitu ya. Walaupun Project nggak jago-jago banget lah begituan ya. Jadi agak khawatir nih. Cuman anyway di kondisi saat ini dia masih sideways. Berarti sideways itu kan dia akan ngebentuk ranging ya, dalam artian turun dikit, naik dikit, turun dikit, naik dikit, turun dikit. Dan kondisinya sekarang dia agak ngebentuk triangle ya, kalau dari sisi Raja. Nah, kalau Ratu itu agak ngekor, proyeksi ngeceknya ya. Agak ngekor ya. Karena memang polanya juga agak mirip. Sekarang juga dia lagi agak sideways. Saran proyeksi, kalaupun teman-teman beli, di candle yang terakhir agak telat gitu loh. Mungkin pagi tadi teman-teman masuk, ya, pagi tadi juga Project pantau tuh buyernya tuh kuat banget ya, bahkan di jam 9, jam 10 sampai jam 11 itu sellernya tuh cuma nggak lebih dari 20% gitu loh. Jadi memang buyernya kuat banget ya sebenarnya. Cuman ya anyway, kalaupun untuk day trade sih volumenya juga nggak terlalu signifikan. Jadi Project sih Ratu dan Raja masih akan sideways ya, kecuali tadi tuh
range sideways-nya di break ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ngecek Ratu ya, Hmm. project iniin gambarin simple ya. Kalau ngecek Ratu teman-teman tarik aja nih. Ini atasnya ya, bawahnya bisa di sini. Nah, bisa kayak gini. Jadi tinggal selama dia masih main di sini ya, masih so-so lah buat teman-teman trading ini ya. Tapi kalau dari resistensi ini ya jangan dipaksa gitu loh. Hmm. Juga dengan tadi tuh yang Project bilang ada raja. Raja itu sama aja nih, dia bermainnya di sini nih. Nah, jadi ini karena dia mantul karena kepentok daerah sini nih. Jadi dia masih mantul. Jadi di sini pun ini udah terlalu tinggi juga untuk baru beli gitu. Jadi ya agak waspada ya karena naik ini nih naik yang sebelah sini tuh agak terbatas nih. Jadi masih ada ketakutan sih, kecuali ya resisten ini di break sih masih oke ya. Begitu juga dengan Ratu. Gitu sih. Oke. Sip. Teman-teman, itu tadi untuk pertanyaan Raja ya dan Ratu juga ya, dikasih insight. Jadi kalian mungkin bisa consider juga ya, maksudnya tetap disclaimer on juga ya bro ya, semua yang kita discuss malam hari ini tetap teman-teman di encourage ya untuk melakukan analisa juga masing-masing. Tapi itu tuh sudah harusnya membantu teman-teman ya untuk mengerucutkan pengambilan keputusan kalian juga. Oke, kita lanjut lagi ya bro ya. Oke. Ya, oke. Ini ada dari Ahmad nih. Mungkin overall opinion aja sih bro. Ini gue lihat dia nanya banyak nih mengenai saham Pak PP gitu kan dan MSCI juga begitu kan. Karena ada obrolan end game-nya Pak PP dengan saham-sahamnya itu ke situ gitu kan. Nah, jadi gimana nih bro tanggapan lo melihat grup Pak PP gitu dengan potensi masuk MSCI? Oke. Ya, balik lagi ya. Sebenarnya ini mungkin agak apa ya? Bisa dibilang ketika kita melihat grup PP ini kan sebuah apa ya? Sebuah blessing banget ya. Naiknya tuh kenceng-kenceng banget dan segala macem. Cuman ya Hmm. anyway tetap ada fase take profitnya. Inget ya. Dan biasanya dengan likuiditas besar kayak gini ya, take profitnya tuh pasti ke asing ya. Dalam artian pasti Ya. ada pihak yang jadi tangan kedua lah bisa dibilang Hmm. ya. Kalau saham lokal umumnya tuh kan kita naik tinggi ya, take profitnya apa? Take profitnya misalkan nge-issue bond atau di repo ya Hmm. atau misalkan right issue ya. Hmm. Artinya dengan valuasi tinggi dia bisa fundraising lebih besar dan segala macam. Tapi dengan kondisi kayak gini ya kita tentu paham kalau ketika mereka sudah masuk indeks lainnya, berarti itu chance mereka untuk mendapatkan uh, source of funding yang lebih besar gitu loh. Dalam artian oh kalau masuk MSCI either dia bisa isu bond internasional atau dia bisa dapat investor internasional yang bisa masuk ke saham dia dan segala macam. Jadi menurut Project sih kalau dilihat dari Pak PP ini bisa bisa dibilang sih Project bilangnya ini nih kayak ternak ternak saham gitu loh. Ya, jadi ada saham satu digedein jual, saham satu lagi digedein jual, satu lagi digedein jual dan targetnya memang MSCI dan segala macam. Jadi so far sih kalaupun mereka udah sampai MSCI ya mungkin bisa naik tapi upside-nya juga akan terbatas ya. Berarti akan terbatas ya. Tapi anyway kita lihat nih yang tadinya dia saham value ya apakah dengan ada investor asing perusahaannya terus apa namanya bereksplorasi dan segala macam apakah bisa jadi switch ke saham yang growth bisa bagi dividen dan segala macam nah itu sih jadi tetap akan evolusi gitu loh nggak selamanya saham itu di value terus kayak dulu tuh Ya. saham Unilever UNTR kan Pak siapa Pak Lokeng Hong cuan banyak di UNTR ketika value-nya udah habis gitu loh apakah dia bisa bertahan jadi growth ternyata enggak mungkin pada turun tuh kayak Unilever kan jadi turun dia nggak mampu bertahan growth dan segala macam jadi itu sih poinnya ya ketika tadinya dia saham value kita berharap dari value-nya udah detik gitu loh karena kan cycle bisnis itu kan gitu kan ketika dia Hmm. value udah naik udah di atas apakah dia mampu mempertahankan growth-nya kalau nggak mampu ya mungkin akan soft landing kayak Unilever gitu gitu. Oke. Oke, teman-teman, ini banyak ya insight-insight atau bisa dibilang juga
em, pendapat dari Project ya, yang tentunya bisa membantu teman-teman juga ya melihat atau menginterpretasikan market kita ya teman-teman, di minggu-minggu ini atau bahkan beberapa bulan ke belakang ya. Jadi buat kalian yang baru join jangan khawatir, aku mau ingetin sekali lagi, Instagram Live ini direkam ya. Jadi kalian nanti bisa nonton setelah live ini selesai, ada di Instagramnya Sukor Sekuritas. Nanti kalian bisa nonton dari awal ya. Dan kalau kalian mau ngobrol-ngobrol lagi sama Project ya, atau mau kepoin sahamologi ya, komunitasnya Project, boleh ya teman-teman ya, langsung aja follow Instagramnya di sahamologi. Oke bro, kita lanjut ya. Boleh. Ini ada mindset duit bilang mantap Project blue tick nih bro ya, apa nih ya. Oke Itu oke. guru orang Surabaya tuh. Oh oke oke. Oke, ini menarik nih. Gue mau pin yang ini karena Gias lagi happening kan sekarang. Oh iya, masih gimana Asih outlook? gimana nih bro? Oke. Gue sih agak salut ya di Gias kali ini banyak banget teknologi-teknologi baru yang muncul ya. Ya. Itu salah satu yang bikin Project juga amazed lah ya. Cuman kalau dibilang akankah Astra comeback stronger ya? Menurut Project sih ya, masih akan terbatas ya karena again Ya. nih problemnya di saham di apa namanya di mobil listrik itu tuh sustainability mesinnya tuh belum sustain gitu loh dalam artian Hmm. sekarang nih oh ngeluarin apa namanya baterai yang efisien besok baru yang lebih efisien besok ngeluarin yang lebih efisien enaknya kalau teman-teman bisa ngikutin nih tren efisiennya problemnya yang udah beli di awal harga mobilnya tuh langsung terdiskon gitu jadi sebenarnya dari sisi demand-nya ini mungkin nggak segitu besarnya ya kecuali kayak dulu tuh zaman Astra ngeluarin mobil murah meriah ya Hmm. Avanza atau enggak yang LCGC yang apa namanya Agya dan kawan-kawan. Jadi menurut Project sih memang eh, untungnya teknologi terus berjalan jadi memang perputaran mobil itu masih ada gitu loh. Cuman menurut Project sih dengan perputaran mobil itu juga masih belum bisa apa ya, membuat sustain lah. Poinnya sih di sustainability-nya gitu. Karena tadi teknologinya baru terus, yang muncul harganya juga agak agak pricey juga. Jadi menurut Project sih ya, untuk teman-teman berharap Astra rally segitunya, ya mungkin teman-teman butuh EV, mobil EV harga Avanza gitu. Itu sih Ya. poin poin simpelnya ya. Itu Hmm. bodoh-bodohannya Project lah ya. Cuman anyway, kalau dari sisi teknikalnya, Astra ini lagi kepentok upper band ya, bukan upper band, upper channel. Nih kalau teman-teman lihat ya, ini apa namanya saham Astra ya dan dilihat naiknya itu agak landai ya. Ngelihat agak landainya dari mana? Dari uptrend line-nya. Kalau dia agak landai berarti memang pembentukan trennya agak lama. Nah, cuman yang menarik memang di ujung sini ya ada potensi dia break upper channel ya. Kalau dia break upper channel berarti di sini mengkonfirmasi tren akselerasi dari yang ini ya. Nah, kalau terjadi tren akselerasi, pasti bisa sampai Fibonacci minimal banget 161 bahkan sampai 261 gitu loh. Nah, jadi sekarang itu targetnya masih target ABC nih di sini. Hmm. Di 1 di 5150. Kalau ini di break ya dan upper channelnya di break, ini pasti ke 5625. Ya, bisa dipastikan ini ke sini. Ya, dengan catatan tadi tuh ya. Ada resisten 5150 dan juga upper channelnya di break gitu. Dan potensinya ya sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih, 8 sampai 9 persenan ya. Cuman untuk Astra ya teman-teman bisa masuk puluhan M ya. Jadi 9% puluhan M sih tenang ya gitu. Jadi ya memang agak di ujung nih, Astra agak di ujung ada dua resisten ya, resisten ABC-nya sama upper channel Hmm. ya. Cuman kalau upper channel di break, akselerasinya terkontrol. Kalau tren akselerasi terkontrol berarti targetnya 161 di 5625 gitu. Oke, ini untuk Teddy ya udah dijawab pertanyaannya mengenai ASI ya. Jadi ini juga harusnya mewakili teman-teman juga ya. Tadi aku lihat ada beberapa yang mau nanya mengenai saham
Astra ya. Oke, kita tinggal 6 menit lagi ya. Kita coba ambilin pertanyaannya teman-teman semua yang ada malam hari ini. Wah ini, gua pengen tahu bro pendapat lo secara teknikal nih. Wih, di BKSL. Ini saham 1.000 umat ini sekarang nih. Likuiditasnya menarik banget BKSL dan kalau teman-teman perhatiin juga developmentnya juga BKSL pesat banget ya. Hmm. Banyak banget ya kerjasama sama Ciputra, kerjasama sama ABC, DFG dan segala macam dan memang again bisnisnya tuh bukan di setahu Project nih bisnisnya tuh bukan dia developer sendiri sekarang memang lebih banyak bekerja sama gitu loh. Karena kan waktu itu ya mungkin kalau teman-teman paham ya sempet kasus kalau nggak salah pada zamannya sempat kasus ya jadi mungkin kekurangan likuiditas tapi dengan kondisi kayak gini dia bertahan dan apa ya istilahnya mengambil jalan langkah kontrak dan berrelasi dan itu Hmm. juga menurut Project sih menarik banget ya apalagi eh, nggak tahu ya udah muncul apa belum ya isunya nanti bakal ada jalan tol ke puncak lewat Sentul nah itu Hmm. lebih gila lagi tuh. Nggak tahu ya, ini info udah muncul apa belum ya? Kalau belum ya diem-diem aja ya. Ini cuma teman di sini ya. Kayak gitu. Jadi ya anyway kalau dibilang BKSL hari ini kan dia baru break resistance record ya, full body candle, volume juga signifikan ya. Harusnya sih memang paling enggak sih kalau project ukur ya, paling enggak sih kalau project ukur targetnya sih bisa ke ya 194 ya 200 lah bisa dibilang ya. Cuman again ya ini sudah diresisten, mungkin teman-teman porsinya udah nggak boleh gede-gede lagi ya masuk di resisten ya karena tadi tuh sekalinya koreksi masuk angin ya jadi hati-hati aja gitu. Oke, BKSL ya itu ya teman-teman ya. Kita ambil BKSL-nya aja. Kita coba satu pertanyaan satu dari kalian ya masing-masing ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan. Ini bro, Apa tuh? ada yang nanya cuan bro. Gimana nih bro? Kalau secara Oke, teknikal. cuan ya. Cuan. Kalau secara teknikal sih menarik ya. Hmm. Secara teknikal cukup menarik ya. Cuman memang yang agak Project khawatirkan tuh masalah stock splitnya ya. Stock splitnya tuh terlalu besar. By historical, stock split yang terlalu besar itu umumnya soft landing, bukan malah melanjutkan ya. Kenapa? Karena memang terkesan banget sebelum dia stock split itu sangat gak liquid ya. Jadi itu pesan pertama ya. Karena kalau teman-teman cek historical ya, saham-saham yang stock splitnya kecil-kecil, contoh banget tuh kayak BRPT, itu dia sorry, BRPT apa MDKA ya? Pokoknya antara dua itu deh. Dia stock split itu kecil-kecil tuh, 1/3 atau 2 banding berapa. Dan itu setelah stock split naik terus gitu. Mhm. Cuman anyway ini karena dia grup juga grup Konglo ya. Sekilas sih setelah stock split ya volumenya juga masih bertahan ya dan candle terakhir sih 16.25 cukup menarik ya. Jadi untuk teman-teman sih ini sih masih ada potensi melanjutkan penguatan paling tidak sebentar paling tidak sampai 18.55 ya. Jadi kita coba paksa dengan hike ya. Hike-nya mungkin nggak lebih jauh ya karena apa namanya tadi ya ada dampak stock split-nya. Jadi paling nggak 18.55 teman-teman mulai pantau lagi gitu. Ada respon atau enggak. Kalau misalkan ada respon mungkin teman-teman bisa take profit. Kalau nggak ada respon ya pasang stop loss ringan aja gitu loh. Biar biar dia naik ya. Nggak perlu Hmm. dipantau gitu. Oke. Wah, 1 menit lagi nih bro. Boleh? Jadi mungkin ada ini nggak bro, kata-kata sakti bro atau wejangan gitu ya bahasanya ya. Buat teman-teman gitu kan. Kita pas banget di hari Selasa, jadi mungkin belum penutupan market juga, belum bisa recap lah ya istilahnya seminggu ini Ah, untuk minggu depan. Kira-kira ada nggak yang bisa lo kasih gitu ya buat teman-teman malam hari ini dari hari Selasa ini sampai hari Jumat ini bro? Oke.
Apa ya? Kalau misalkan perlu di recap ya mungkin tadi ya teman-teman perlu waspada aja karena ISG sudah berada di area resisten ya. Beberapa hari ini Project cukup konsisten ya, terabar. Mungkin teman-teman yang belum pernah lihat Project Trading ya, tonton aja di YouTube sama Lugi TV ya, itu jam 9 sampai jam 10 Project terabar dan biasanya di terabar itu memang di satu hari itu ya, saham tuh fluktuasinya tuh nggak terlalu banyak gitu loh. Ya, sehingga memang teman-teman tuh perlu yang namanya memilih dengan bijak lah ya. Jadi jangan ada saham naik nih, Project nih naik nih, langsung dihajar. Jangan gitu loh. Karena Hmm. teman-teman harus tetap harus memiliki strategi yang punya validasi lah ya. Jangan cuma FOMO-FOMO doang. Hmm. Karena ketika FOMO-FOMO doang ya bisa koreksi itu biasanya tuh baliknya cepet banget. Kayak contoh kayak kemarin tuh Pani ya. Pani sempet jebret tuh gara-gara ada isu dia mau right issue ya kalau nggak salah. Nggak Hmm. taunya false false issue ya Iya. sehingga dia koreksi lagi. Nah itu tuh ketika teman-teman bertransaksi ya jadi ya tetap tetap bijak-bijak lah. Apalagi Hmm. sekarang IHSG udah resisten jadi sektornya akan rotasi Ya. ya. Saran gue sih beli saham yang mungkin masih mendekati support ya. Hmm. Kalaupun dia udah di resisten ya mungkin tunggu soft landing di resisten atau dia punya support baru teman-teman bisa reakumulasi lagi gitu. Oke. Siap, siap, siap. Pas banget ya teman-teman ya. Waktunya Project gua thank you banget ya sama lu ya. Siap, sama-sama. Gue yang sorry ya, agak telat. Bro aman, bro Sorry, aman. skip banget tadi, skip banget asli. Oke, jadi teman-teman jangan lupa kalau misalkan kelewatan nanti tinggal nonton aja di Instagram Sukor Sekuritas. Jangan lupa follow Instagram Sahamologi. Sekali lagi teman-teman, terima kasih untuk waktunya semua dan juga Project untuk insight-nya ya. Sampai ketemu lagi ya bro Sama-sama. ya di waktu Sip. lain. Sip, bye-bye. Bye.